Ini adalah salah satu vape terbaik yang gue punya. Masuk nih, Beb. Harapannya seperti itu. Oh. Kayaknya bentar kan. Iya, ternyata kan belum. Udah lah, langsung balik lagi di Cings Channel. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cings Channel ada untuk semua, menghibur kalian bila biar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Enak tahu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat selalu, mudah di rezekinya dilancarkan, Betul. urusannya diperlancar dan Betul. semoga puasanya diterima teman-teman. Iya, dan berjalan lancar ya. Berjalan Nggak ada lancar. bolong-bolong. Walaupun lu nonton video ini kita nggak puasa, karena memang kita ngeteknya sebelum puasa nih. Benar, kita tuh 3 hari sebelum puasa. Iya, jadi gue ingetin lagi nih, jangan sampai ntar pas sudah nonton, tapi lu cepet-cepetin kan, wah dia nggak puasa nih, makanya dari awal cepet-cepet, biar nyampe ini informasi yang kita kasih tahu ke teman-teman. Oke, jadi sudah seperti biasa ya, masih mendung. Kalau misalnya nonton video berikutnya mungkin bagi masih sama, tapi ya udahlah ya, gitu kan. Nah, karena sekarang banyak banget, belum lama sempetnya ada yang nanya sih, Cing. Kalau Bener. nggak salah di TikTok tuh, di TikTok apa di Instagram gitu, gue lupa. Apa di komen ya? Katanya, Cing coba dong bahas kelebihan CDRC katanya gitu. Karena kan banyak anak Vespa yang udah mulai ganti Dari Platina ke CDI. sedangkan CDI ini kalau kita mau pakai tik tuh mahal banget teman-teman. Benar. Harganya kalau nggak salah kemarin baru gue lihat ada 800, itu gila ya. Gila, semua Padahal- CDI. Oh, Iya, padahal copotan ya. Sebenarnya gue nggak nyalahin sih, karena memang itu nggak diproduksi di produksi yang kecil-kecil gitu loh, yang spare part. Karena itu emang cuma nempel di motor. Tapi kalau segitu kayak mahal banget. benar banget. Belum tentu juga nyala. Benar. Nah, akhirnya pada skuter ini beralih nih ke CDI-RC. Nah, akhirnya kita bikin konten. Itu konten apa nih, Cik Sarah? Yaitu adalah kelebihan kekurangan CDI RC, Ben. Nah, sebelumnya mungkin kita jelasin sedikit kali ya, CDI-RC itu apa? Nah, benar banget tuh. RC ini adalah CDI dari produksian motornya Suzuki RC, Ben. Iya, benar. Nah, untuk CDI RC ini teman-teman, gua ambil contoh. Untuk CDI RC ini adalah untuk perkabelannya tuh dia cuma 3. Nah, cuman contohnya ini gua pakai Vivo karena gua nggak punya CDI RC. Nanti disangka nggak modal lagi. Nah, untuk perkabelan itu cuma 3 teman-teman, di mana perkabelannya itu cuma satu dari spool ke CDI, ke coil, langsung ke masa. Oh. Jadi dia cuma 3, masuk, keluar, masa. Oh, gitu. Gitu, Ben. Nah, ini CDI ini sering digunakan oleh Vespa Platina, di-convert menjadi CDI. Oh, iya. Karena CDI ini itu nggak perlu pakai pulser, Ben. Oke, berarti walaupun CDI ini terkesan sangat ringkas dan simpel, pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya, Cing. Bener banget tuh, Ben. Nah, kita bahas kelebihannya dulu deh. Nah, iya, untuk mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, Ben. Iya, habis itu baru kita pukulin di bawah, kita jatuhin dia. Nah, kelebihannya itu apa? Kelebihan yang pertama itu adalah mudah dipasang, Ben. Nah, bener banget. Tadi yang seperti lu jelasin tuh. Bener banget tuh. Karena kan gampang kan, karena cuma ada 3 Kabel. kabel. Nah, itu kabel masuk dari spool, kabel keluar untuk coil, terus sama masa. Jadi dia mudah untuk dipasang. Mudah, bahkan user biasa pun nggak harus bengkel ya. Iya. Itu bisa masangnya di rumah sendiri, teman-teman. Benar. Dan ini biasanya sering banget dipakai yang tadi lu jelasin, Vespa Platina yang mau di-convert ke CDI. Benar. Karena CDI-nya itu emang ringkas, gampang untuk dipasang walaupun lu bukan montir ya, maksudnya bukan orang yang ahli mesin, ahli bengkel, tapi kalau karena CDI-nya ringkas kecil gitu, masih kecil ya, kalau gede Iya. mah kaki. Benar. Maksudnya kabelnya juga cuma 3, jadi gampang lah untuk dipasang sendiri. Bener banget. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya ini sedikit nambah, kalau teman-teman pengen dari Platina ke CDI, kalian teman-teman cuma butuh ganti spoolnya aja. Nah, banyak sebenarnya yang menanyakan Cing spool kapan rilis yang untuk Platinanya, Ben. Oh, gitu. Cuman saat ini BRC itu lagi kerjasama sama NASA, jadi sibuk banget, Ben. Iya, benar, iya benar. Mungkin setelah dia
dia pulang ke Indonesia nanti baru kita akan buat band. Iya, sebenarnya bukan kita nggak mau buat, tapi karena memang sekarang banyak banget Vespa Platina yang mau di-convert menjadi CDI, jadi kita lebih milih untuk main di CDI dulu aja. Tapi kalau teman-teman permintaan banyak nih, kita akan bikinin ntar. Bener banget. Bareng sama BRC. Bareng sama BRC. Nah, itu kelebihan yang pertama. Iya, kelebihan yang pertama itu adalah mudah dipasang band. Kelebihan yang kedua? Nah, kelebihan yang kedua itu adalah mudah didapatkan band. Udah pasti ini mah. Nah, jadi ini menjadi salah satu alternatif ketika teman-teman lagi touring, lagi jalan jauh. Ini menjadi salah satu alternatif ketika CDI teman-teman yang TIG atau Vivo yang kaki 5 itu mati band. Jadinya kalian tuh cuma cukup ke bengkel-bengkel manapun itu biasanya rata-rata pada jual band. Benar, karena kan juga si DRC ini bukan dari Vespa ya, bukan dari Piaggio, tapi dari Suzuki, merek motor Jepang. Jadi banyak semua bengkel pasti ada dong. Iya benar banget. Sama aja kayak CDI Shogun Kebo gitu. Benar. Jadi mudah didapat. Ini salah satu keunggulan dari CDI RC. Iya, jadi lu nggak perlu panik-panik banget ketika CDI lu mati, ya lu tinggal ke bengkel aja. Iya, benar. Dan untuk cara pemasangannya tadi seperti gue jelasin di awal, cuma ada kabel masuk, kabel keluar sama masang. Benar banget. Nah, yang ketiga adalah dia harganya murah. Wah, bener banget tuh. Udah mudah didapat, harganya murah lagi. Nah, benar, harganya murah. CDI RC itu kalau dia di Bocepe ada ya? Di bawah cepet ada, rata-rata di bawah cepet malah. Iya, 90 ya kan, 85. Ada yang jual 35. 35 malah ya kan. Berarti kan lu kalau maksudnya kalau mau convert pun nggak harus mahal banget. Under cepet juga udah bisa. Under gocap malah. Under gocap ada. Under gocap bisa tuh. Jadi si DRC ini kelebihannya selain dia pemasangannya mudah, terus juga mudah didapat dan harganya juga cukup murah nih buat teman-teman yang pengen pindah ke CDI gitu. Dan CDI-nya tuh nggak ribet pemasangannya. Bener banget tuh. CDI ini bisa jadi pilihan teman-teman buat Vespa kalian yang ya mau ngebut juga susah itu. Mau ngebut dicak ngos-ngosan, mau kasih CDI sama aja. Tapi nggak apa-apa, itu kan salah satu opsi aja. Sebenarnya CDI itu sebenarnya nggak bikin ngebut, cuman biar lu settle aja, apinya tuh stabil. Ya nggak berubah-berubah. Gitu doang. Karena kan kalau Platina kan dia begini kan. Ya. Jadi kalau masukkan debu jadi berubah. Iya, geser dikit berubah. Tapi kalau CDI kan emang udah begitu gitu, sesuai dengan voltasenya. Nah, kelebihannya udah gitu aja, Cing. Kelebihannya mungkin 3 itu aja yang baru gue dapet, Ben. Dan itu juga dibantu oleh BRC. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada lagi yang ngasih tahu kelebihannya dari si DRC itu apa, boleh banget tulis di kolom komentar agar ilmu kita bertambah dan ilmu-ilmu teman-teman yang lainnya juga bertambah gitu. Iya, biar bisa sharing lah. Terutama teman-teman yang udah pernah pakai si DRC atau sedang pakai. Nah, benar banget. Nah, berarti kan kalau dia ada kelebihan pasti ada kekurangan sih. Pasti dong. Nah, mungkin semua ciptaan itu nggak ada yang sempurna. Nah, benar banget. Kecuali BRC. Iya. Karena BRC udah mau dibayar murah, padahal dia udah kerja sama Tesla. Kerjanya juga lumayan bagus. Iya, tapi ya sempurna banget tuh orang. Iya, benar-benar. Cuman cuma bohong. Oke, kita lanjut aja ke kekurangannya. Nah, kekurangan dari CDI RC ini adalah berbet di putaran bawah ya. Benar banget tuh. Nah, ini adalah salah satu penyakit dari CDI RC. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi biasanya kebanyakan user-user yang udah skuteris gitu, user-user Vespa yang ganti ke CDI RC itu biasanya berbet di putaran bawah. Di putaran bawah. Kenapa ini menjadi berbet di putaran bawah, Bet? Karena komponen RC itu tidak adanya pulser, Bet. Oh, gitu. Yang mengatur timing keluarnya pengapian. Nah, untuk penjelasan sedikit teman-teman biar teman-teman mudah dipahami. Anjay. Keren. Nah, ini pulser. Ini magnet. Ini magnet. Nah, kalau pulser Jepangan tuh sebenarnya di luar. Kalau pulser Vespa kan di dalam gini. Iya. Tapi gue gambarin di luar ya. Nah, ini tuh misalnya di jempol gue adalah titik apinya. Nah, jadi ketika dia gini gini muter nih, sini udah ngelewatin pulser, itu api baru ceret. Oh. Gitu. Jadi telat ya. Nah, kalau misalnya RC itu nggak ada pulsernya. Oh. Jadinya dia ngaturnya sesuai dengan RPM. Ya makin enak ketika di atas doang. Tapi ketika di putaran bawah malah berbet. Oke, gitu. Berarti sebenarnya bisa diakalin dong pakai pulser itu. Nggak bisa kan, kakinya cuma 3. Oh iya, kabelnya nggak ada ya? Kabelnya nggak ada. Kabel boosternya nggak ada. Oke, jadi kekurangannya itu dia nggak, karena kakinya 3, di kabelnya 3, berarti dia nggak ada kabel untuk pusar. Nah, jadi apinya tuh cenderung berbet di putaran bawah. Gitu, tenaganya. Benar banget tuh. Gila, tuh keren banget nih sih. Gue juga udah tahu loh. Gila. Nah, lanjut ke kekurangan yang kedua. Kekurangan kedua apa tuh, Bet? Ini bisa menyebabkan ngejim.
wah nge-gym tuh. Benar. Bingung kan lo kenapa CDI bisa menyebabkan nge-gym? Bingung banget tuh. Kalau bingung banget. Bingung. Itu bukan bingung, gila itu. Jadi kenapa CDI-RC bisa menyebabkan nge-gym? Kalau misalnya kita piston kan banyak kan kayak nggak muat. Kalau piston tuh emang penyebabnya bisa menyebabkan nge-gym kalau pistonnya tuh nggak sesuai. Benar. Tapi kok CDI bisa menyebabkan gym? Nah, seperti yang tadi lu jelasin, karena dia tidak punya timing itu nggak ada, pulsernya nggak ada, jadi dia muter semau-maunya dia gitu. Benar. Jadi kan karena putaran atasnya enak kan biasanya orang ngegas aja tuh. Jadi otomatis dia nggak tahu tuh nggak bisa ngebaca lah RPM-nya. Coba bantuin gue dong. Jadi teman-teman, kenapa dia mudah nge-gym ya? Karena dia tidak ada timing si pulser ya. Otomatis putarannya akan sangat kencang dan tidak kebaca, ketidakdeteksi. Nah, apinya itu jadi jauh lebih besar dibandingkan RPM-nya, Be. Oh, gitu. Oh iya, karena nggak ada timingnya ya? Nggak ada timingnya, jadinya makanya nge-gym. Karena apinya terlalu besar di dalamnya, Be. Benar banget. Jadi membuat suhu mesin itu menjadi jauh lebih panas. Iya, suhu jadi panas dan apinya jadi lebih gede. Benar. Karena kan dia sesuai dengan IPM. Wah, itu salah satu kekurangannya si JRC tuh. Coba deh kalian pikir-pikir dulu kalau mau ganti ya. Tapi kalau bisa ya nggak usah pikir, orang murah, ya kan? Nah, jadi itu salah satu kekurangan yang kedua. Nah, kekurangan yang ketiga dan yang terakhir adalah dia bisa menyebabkan Vespa kalian mundur. Bener banget. Oh iya ya? Bener. Oh iya? Iya, karena kan tahu loh. Balik lagi dia itu nggak punya pulser, Bet. Oh, Pulser gitu. itu adalah komponen yang penting untuk mengatur timingnya. Nah, ketika ini misal pulser dia maju begini, itu otomatis maju. Nah, karena RC nggak punya pulser timingnya, jadi dia habis mompa begini, dia balik gini nih, nah jadi gitu? muternya ke belakang. Oh gitu ya? Jadi muternya ke belakang. Jadi kalau digas mundur gitu? Jadi digas mundur. Nah, gitu. itu sering banget dialami oleh pengguna-pengguna RC. Karena dulu gue pengguna RC. Oh iya. Lu pernah kayak gitu? Pernah mundur. Mundurnya gitu? Kalau lu selanya nggak kuat banget, jadi magnetnya berbalik. Oh jadinya mundur? Jadi mundur. Oh, jadi lu nyelanya gitu. harus lumayan kencang lah. Wah ini salah satu ilmu nih. Mungkin guanya kali ya yang bego ya. Karena gua nggak tahu ternyata harusnya itu bisa bikin mundur gitu. Tapi kalau teman-teman yang udah tahu sih mungkin ya nambah informasi aja gitu. Ini kita ngasih informasi yang sebenarnya agak gue juga nggak tahu gitu. Ternyata bisa bikin mundur ya? Ternyata bisa bikin mundur. Oh gitu. Jadi sebenarnya bukan karena pemasangan dong. Bukan karena pemasangan, tapi karena lu mau ngayun aja kurang kencang. Oh, nyelahnya kurang kencang. Nah, cuman dari balik kekurangan itu, Ben. Tapi banyak juga bengkel-bengkel yang udah bisa mengatur timing si RC ini. Oh, gitu. Iya, jadi dia mengatur tuh kan di magnet kan ada pengapian maju, pengapian mundur tuh, A sama B. Nah, kebanyakan bengkel sekarang udah bisa nyetel itu. Jadinya bisa ngilangin berebet, terus sama bisa ngilangin nge-gymnya. Oh gitu, jadi bisa diatur lah kalau misalnya kalian masang di bengkel ya. Sekarang di setting lah gitu ya. Cuman nggak semua bengkel. Oh gitu, cuman beberapa aja ya. Cuman beberapa aja yang punya ilham dari laki. Keren. Ada lagi sih kira-kira? Mungkin udah itu aja kali, Ben. Iya, jadi mungkin gitu aja ya kelebihan dan kekurangan dari CDI RC. CDI yang paling banyak dipakai oleh pengguna Vespa nih. Gila, padahal dia sering banget dipakai tapi bukan punya Vespa ya, ternyata punya Suzuki. Benar. Jadi itu adalah informasi sedikit lah. Sebenarnya mungkin masih banyak ya kalau buat teman-teman yang sering pakai, cuman kita ngerangkumnya jadi 3 aja. Kelebihannya 3, kekurangannya 3. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ada yang kurang nih, Cing, kelebihannya kurang ini gitu, kekurangannya kurang lagi nih, ada lagi sebenarnya kekurangannya, silakan aja komen di kolom komentar biar ilmu-ilmu yang kalian punya bisa terserap juga buat kita dan buat teman-teman yang lain. Bener banget. Kan bisa jadi ilmu juga buat teman-teman yang platina pengen ganti ke CDI. Bener banget tuh, Ben. Dan jangan lupa kalau udah pakai CDI, pakai Chingspool. Nah, Jangan lupa nih, karena Chingspool bikin busi kalian jadi coklat. Iya, pasti. Dan 3 kali jauh lebih besar daripada 10 standar. Benar sekali. Ini keren banget dan ini emang Chingspool. Kita udah kerja sama BSC juga padahal. Tapi mana ya? Udah pengen masukin ke Tesla tapi gimana, Elon Musk masih begitu sih. Iya. Bela Israel. Arahnya ke situ aja. Gua nggak siap tuh. Oke, jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan semoga bisa video ini menjadi penghibur teman-teman selagi menunggu waktu berbuka puasa atau ketika sedang menunggu sahur. Bener banget tuh.
Jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena gue bakal ingetin ke teman-teman kalau adminnya sedang apa, Bet? Ya sekarang kemarin dia baru nelfon gua. Nelpon lu. Katanya, Bet, gue udah mulai diterima nih di BRC. Jadi bagian apa lu? Bagian cuci piring gitu ya. Dia pendekatan emang gitu dari low dulu baru ke atas. Oh, dari lo dari cuci piring lama-lama nguncak. Iya, lama-lama kurang ajar. Di sini aja begitu kerjanya. Ini mau BRC susah lo. Oke, jadi misalnya jangan lupa di-share juga kan teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe juga. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Iya, dan kalau misalnya kalian takut buku deh. Jangan lupa di follow Instagram dan TikTok kita di @cingchannel. Itu juga bisa jadi penghibur kalian kalau lagi nunggu buka puasa dan lagi nunggu sahur. Benar banget tuh. Dan udah gitu aja. Kalau gitu, gue udah cabut. Gue cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye. Dia bocahnya takut sama gue. Takut ya. Dia emang gitu. Takut sama lu. Tapi sama BRC dia baik. Mantap BRC. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cings Channel ada untuk semua, menghibur kalian bila dengar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Enak tahu.